Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, saya muliakan, dan saya banggakan dimanapun Anda berada. Hari ini, saya berdiri di hadapan Anda bukan sekadar untuk membacakan deretan angka statistik atau memaparkan keberhasilan pembangunan fisik yang megah, melainkan untuk berbicara dari hati ke hati mengenai sebuah nilai yang menjadi fondasi keberadaban bangsa kita, yaitu penghormatan kepada mereka yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk tegaknya republik ini. Izinkan saya memulai pidato ini dengan sebuah pertanyaan yang sangat sederhana, namun seringkali kita hindari karena kejujurannya yang menyakitkan. Setelah puluhan tahun mengabdi, setelah menghabiskan masa muda di pelosok negeri, setelah menjaga perbatasan, mendidik anak bangsa di ruang kelas yang terpencil, dan memastikan roda birokrasi terus bergerak demi melayani rakyat, apakah pantas jika seseorang harus memasuki masa tuanya dengan dihantui rasa takut akan ketidakpastian ekonomi? Pertanyaan ini bukanlah pertanyaan tentang politik elektoral, bukan pula perdebatan teknis mengenai teori ekonomi makro yang rumit. Ini adalah pertanyaan nurani. Ini adalah ujian moral bagi kita sebagai sebuah bangsa yang besar. Di negeri yang kita cintai ini, ada jutaan orang yang rambutnya kini telah memutih, yang langkah kakinya tidak lagi segagah dulu, namun dalam sorot mata mereka masih tersimpan api pengabdian yang pernah membara. Mereka adalah para pensiunan kita. Saya sangat menyadari bahwa saat ini, di ruang-ruang tamu sederhana, di teras-teras rumah yang tenang, banyak di antara bapak dan ibu yang sedang mendengarkan suara saya dengan perasaan yang bercampur aduk. Saya bisa merasakan ada harapan yang membuncah, namun di sisi lain, saya juga menangkap adanya keraguan yang mendalam. Saya tahu ada sebagian dari Anda yang sudah terlalu sering diberi janji manis, hingga akhirnya rasa kecewa membuat Anda takut untuk berharap lagi. Anda mungkin bertanya-tanya di dalam hati, apakah negara masih ingat kepada kami? Apakah pengabdian kami selama puluhan tahun ini benar-benar dihargai? Ataukah kami hanya dianggap sebagai arsip masa lalu yang hanya diingat saat upacara peringatan, lalu dilupakan begitu saja dalam proses pengambilan kebijakan? Hari ini, saya ingin menjawab keraguan itu dengan kepala tegak. Saya hadir bukan untuk memberi Anda kata-kata indah yang membius, bukan untuk menebar janji kosong yang hanya akan menambah beban kekecewaan di kemudian hari. Saya hadir untuk memberikan penjelasan yang utuh, jujur, transparan, dan apa adanya mengenai langkah-langkah yang sedang diambil pemerintah untuk menjamin martabat masa tua Anda semua. Saya berdiri di sini bukan hanya dalam kapasitas saya sebagai Presiden Republik Indonesia, yang memegang mandat konstitusi. Saya berdiri di sini sebagai anak bangsa yang sangat memahami bahwa kehormatan sebuah negara tidak akan pernah diukur dari seberapa megah gedung pencakar langit yang dimilikinya atau seberapa modern infrastruktur digital yang dibangunnya. Kehormatan sebuah negara justru diukur dari bagaimana cara negara tersebut memperlakukan para orang tua dan para abdi negaranya yang telah purna tugas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sangat memperhatikan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, ruang publik kita terasa sangat gaduh. Arus informasi mengalir begitu deras, namun sayangnya seringkali membawa kekeruhan. Media sosial dipenuhi oleh potongan informasi yang tidak utuh, grup-grup percakapan instan ramai oleh pesan yang saling bertabrakan, menciptakan kebingungan di tingkat akar rumput. Ada narasi yang menyebutkan bahwa hak pensiun akan mengalami perubahan drastis yang merugikan, ada pula yang menyebarkan informasi spekulatif bahwa pencairan rapel sudah pasti dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Di sisi lain, ada pihak-pihak yang sengaja menebar kecemasan, seolah-olah dana pensiun kita sedang berada di ujung tanduk atau dalam kondisi kritis. Di tengah kebisingan informasi ini, saya tahu siapa yang paling merasa lelah. Yang paling lelah bukanlah aparat pemerintah yang harus mengklarifikasi berita tersebut, melainkan para pensiunan. Mengapa? Karena bagi Anda, setiap kabar mengenai dana pensiun bukanlah sekadar konsumsi berita politik, melainkan sesuatu yang menyentuh langsung dapur rumah tangga, menyentuh biaya kesehatan, menyentuh rasa aman,
dan menyentuh masa depan keluarga yang Anda cintai. Oleh karena itu, saya tidak ingin Bapak dan Ibu terus hidup dalam kegelapan ketidakpastian yang sengaja diciptakan oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Izinkan saya meluruskan hal ini dengan ketenangan dan kejujuran. Memang benar bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 118 tahun 2025. Dan memang benar pula bahwa regulasi ini berkaitan erat dengan tata kelola dana pensiun, baik yang dikelola oleh PT Taspen maupun PT Asabri. Namun, penting bagi saya untuk menekankan bahwa tidak semua hal yang beredar di luar sana mencerminkan isi dan tujuan sebenarnya dari aturan tersebut. Kita harus jernih dalam melihat fakta. PMK 118 tahun 2025 ini bukanlah sebuah aturan yang secara otomatis dan langsung menaikkan angka gaji pensiun bulanan dalam semalam. Ini juga bukan keputusan instan mengenai teknis pencairan rapel yang sering ditanyakan. Kita harus jujur bahwa regulasi ini adalah sebuah fondasi. Ibarat membangun sebuah rumah, PMK ini adalah pekerjaan dasar di bagian bawah tanah yang seringkali tidak terlihat secara kasat mata, namun keberadaannya sangat menentukan apakah bangunan di atasnya akan berdiri kokoh atau justru rapuh dan runtuh saat diterjang badai. Kita harus sepakat bahwa dana pensiun bukan sekadar deretan angka di buku tabungan atau saldo di rekening bank. Lebih dari itu, dana pensiun adalah simbol rasa aman di hari tua. Ia adalah jaminan bahwa setelah pengabdian yang panjang, seseorang tidak perlu merasa menjadi beban bagi anak cucunya. Ia adalah bukti otentik bahwa negara tidak akan pernah lepas tangan setelah keringat pengabdian Anda berhenti mengalir. Namun, selama ini, kita harus memiliki keberanian untuk mengakui secara jujur bahwa sistem pengelolaan dana pensiun kita masih memiliki banyak celah yang mengkhawatirkan. Masih ada ruang-ruang abu-abu dalam birokrasi pengelolaan, masih ada risiko sistemik yang jika tidak segera diperbaiki secara menyeluruh, akan mengancam keberlangsungan dana tersebut di masa depan. Saya pribadi tidak ingin uang yang telah Anda kumpulkan rupiah demi rupiah dari keringat puluhan tahun bekerja, dikelola tanpa prinsip kehati-hatian yang tinggi. Saya tidak ingin dana pensiunan diperlakukan seperti modal spekulasi di pasar keuangan yang berisiko tinggi. Dan yang paling tegas, saya tidak akan pernah membiarkan uang rakyat, uang para pensiunan, dipertaruhkan demi kepentingan segelintir kelompok atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Inilah alasan mengapa PMK 118 tahun 2025 itu hadir. Ia hadir untuk satu tujuan yang sangat mulia dan fundamental, yaitu memperkuat perlindungan terhadap dana pensiun Anda semua. Regulasi ini diciptakan untuk memperjelas standar pengelolaan yang harus dipatuhi oleh lembaga pengelola. Kami memperketat pengawasan terhadap instrumen investasi agar setiap rupiah dana pensiun ditempatkan pada aset yang aman dan produktif. Kami memastikan adanya transparansi yang nyata, transparansi yang bukan hanya sekadar laporan formalitas di atas kertas yang sulit dimengerti, melainkan transparansi yang bisa dipahami secara mudah oleh setiap peserta. Saya ingin memastikan bahwa tidak ada lagi pengelolaan dana yang dilakukan di ruang gelap, tidak ada lagi kebijakan yang samar, dan tidak ada lagi informasi yang disembunyikan dari pemilik sah dana tersebut, yaitu Anda semua. Saya ingin setiap pensiunan di seluruh pelosok Indonesia bisa tidur dengan nyenyak karena tahu bahwa uangnya dikelola secara profesional, aman, tidak dipermainkan oleh kepentingan politik, dan tidak akan hilang karena kebijakan yang salah sasaran. Namun, di samping aspek legalitas dan tata kelola tersebut, saya juga sangat memahami satu hal yang sangat manusiawi dan mendesak. Penjelasan tentang hukum, audit, dan tata kelola organisasi mungkin terdengar sangat abstrak dan tidak cukup bagi seseorang yang harus membeli obat-obatan rutin setiap bulan. Penjelasan itu tidak akan cukup bagi sebuah keluarga yang saat ini sedang bergantung sepenuhnya pada satu sumber penghasilan pensiun untuk menyambung hidup. Karena itulah, izinkan saya berbicara dengan tingkat kejujuran yang lebih dalam lagi. Di dalam teks PMK 118 tahun 2025 tersebut, memang tidak tercantum pasal khusus yang secara eksplisit mengatur tentang kenaikan gaji pensiun
atau mekanisme pencairan rapel secara mendetail. Hal ini bukan berarti pemerintah menutup mata atau telinga terhadap aspirasi bapak dan ibu. Namun, secara hukum tata negara, kenaikan gaji atau tunjangan tetap harus ditetapkan melalui peraturan pemerintah, PP, sebagai payung hukum yang lebih tinggi. Ini adalah mekanisme negara yang taat azas dan tidak boleh kita lompati hanya demi mencari popularitas sesaat. Akan tetapi, perlu saya tegaskan bahwa ketiadaan pasal kenaikan di dalam PMK tersebut sama sekali tidak boleh diartikan sebagai ketiadaan perhatian dari pemerintah. Saat ini, saya telah memerintahkan tim ekonomi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan mendalam terhadap kemampuan fiskal negara. Kita sedang berhitung dengan sangat teliti. Mengapa? Karena kita tidak ingin memberikan kebijakan yang hanya terlihat indah dan manis di awal, namun ternyata rapuh dan menimbulkan krisis di kemudian hari. Saya tidak ingin memberikan kenaikan gaji hari ini, namun harus mengorbankan keberlanjutan sistem keuangan negara di masa depan, yang pada akhirnya justru akan merugikan para pensiunan itu sendiri. Yang sedang kita siapkan hari ini adalah sebuah sistem pensiun yang sehat secara organik. Sebuah sistem yang tidak hanya sekadar mampu membayar kewajiban bulanan, tetapi juga mampu menjaga nilai real dari uang tersebut agar tidak tergerus oleh inflasi. Kita ingin membangun sistem yang tidak hanya mampu bertahan dari guncangan ekonomi, tetapi terus tumbuh memberikan manfaat yang semakin luas. Pemerintah saat ini sedang mengkaji skema pendanaan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Tujuannya adalah agar dana pensiun kita ke depan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada fluktuasi anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Kita ingin dana ini dikelola secara produktif dan aman, sehingga mampu memberikan manfaat tambahan yang lebih besar bagi para peserta. Jika kita menengok ke banyak negara maju, dana pensiun telah bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi nasional yang luar biasa. Ia menciptakan stabilitas pasar, ia membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur yang produktif, dan yang paling utama, keuntungan dari pengelolaan tersebut kembali lagi kepada para pensiunan dalam bentuk kesejahteraan yang nyata dan berkelanjutan. Mengapa mereka bisa melakukan itu? Jawabannya hanya satu, kepercayaan. Dan kepercayaan itu hanya bisa tumbuh jika pengelolaan dilakukan dengan penuh kejujuran, integritas, dan transparansi yang mutlak. Itulah budaya kerja baru yang sedang kita bangun dalam sistem pensiun Indonesia hari ini. Saudara-saudara yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ingin berbicara secara khusus dan menyentuh hati para janda serta duda pensiunan. Saya sangat menyadari bahwa bagi Anda semua, setiap keterlambatan pembayaran atau setiap ketidakpastian informasi terasa jauh lebih berat tekanannya. Beban hidup terasa lebih menindih karena kini tidak ada lagi pasangan hidup di samping Anda untuk berbagi keluh kesah atau berbagi beban pikiran. Setiap urusan rumah tangga, setiap biaya kesehatan, hingga urusan administratif negara harus Anda hadapi seorang diri. Saya telah mendengar banyak cerita pilu tentang antrean panjang yang melelahkan di kantor-kantor pelayanan, tentang birokrasi yang berbelit-belit seolah tanpa ujung, dan tentang perilaku pelayanan yang terkadang kurang manusiawi terhadap para lansia. Saya ingin menegaskan dengan sangat keras di sini. Hal semacam itu tidak boleh terjadi lagi di tanah air ini. Saya telah menginstruksikan secara tegas dan tanpa kompromi kepada seluruh jajaran direksi dan staf pengelola dana pensiun, baik di Taspen, Asabri, maupun lembaga terkait lainnya. Pelayanan kepada para pensiunan harus dilakukan dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Tidak boleh ada lagi nada bicara yang tinggi, tidak boleh ada lagi sikap meremehkan, dan tidak boleh ada lagi prosedur yang sengaja dipersulit hanya untuk menunjukkan kekuasaan birokrasi. Ingatlah, mereka yang datang ke kantor-kantor Anda adalah orang-orang yang telah berjasa menjaga negara ini tetap berdiri tegak di masa lalu. Jika ada pejabat atau petugas lapangan yang merasa dirinya lebih tinggi dari rakyat yang dilayaninya, maka saya tegaskan bahwa orang tersebut tidak pantas berada di posisi itu dan tidak pantas menyandang status sebagai abdi negara.
Negara tidak boleh dikalahkan oleh tumpukan meja birokrasi yang kaku. Negara harus hadir dalam bentuk kemudahan, bukan dalam bentuk kerumitan yang menyiksa. Kepada para aparatur sipil negara, ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri yang saat ini masih aktif bertugas, saya juga ingin menyampaikan pesan yang tak kalah penting. Ketahuilah bahwa reformasi dana pensiun yang sedang kita jalankan saat ini bukanlah sebuah upaya untuk melakukan pemotongan hak atau tindakan yang sia-sia. Justru sebaliknya, ini adalah investasi jangka panjang yang sangat krusial untuk masa depan Anda sendiri. Kami melakukan pembenahan sekarang agar kelak, ketika saatnya Anda purna tugas, Anda tidak perlu lagi menghadapi kecemasan dan ketidakpastian yang sama seperti yang dirasakan generasi saat ini. Kami tidak ingin generasi mendatang memikul beban ganda akibat kesalahan pengelolaan di masa lalu. Negara hadir untuk memastikan bahwa jembatan menuju masa tua Anda adalah jembatan yang kokoh dan aman untuk dilalui. Bapak dan Ibu sekalian, saya sangat menyadari bahwa perubahan besar dalam sebuah sistem memang tidak selalu terasa nyaman di tahap awal. Perubahan menuntut kesabaran ekstra, perubahan menuntut keberanian untuk meninggalkan pola lama, dan yang terpenting, perubahan menuntut adanya rasa saling percaya antara rakyat dan pemerintahnya. Namun, sebagai pemimpin, saya lebih memilih untuk mengambil jalan yang mungkin terasa pelan, namun pasti dan berkelanjutan, daripada saya harus berlari sangat cepat demi pujian sesaat, namun kemudian jatuh terperosok dan justru melukai rakyat yang saya pimpin. Bulan Januari ini bukan sekadar pergantian angka di kalender kerja kita. Ini adalah momentum bersejarah, sebuah titik awal dari pembenahan menyeluruh, agar ke depannya setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak lahir dari sistem yang sudah siap, dari ketersediaan dana yang aman, dan yang paling utama, dari niat yang lurus untuk menyejahterakan rakyat. Saya berdiri di sini untuk memberikan jaminan dan memastikan bahwa tidak akan ada satupun hak pensiunan yang akan diabaikan oleh negara. Tidak akan ada dana pensiun yang dibiarkan dikelola secara liar tanpa pengawasan. Dan saya pastikan tidak akan ada rakyat yang ditinggalkan sendirian dalam perjuangan hidupnya di hari tua. Negara ini dibangun dengan tetesan keringat dan kerja keras orang-orang yang seringkali bekerja dalam senyap, jauh dari sorotan kamera dan tepuk tangan publik. Dan saya yakin bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang benar-benar besar jika ia mampu menjaga dan memuliakan mereka yang telah berjasa di masa tuanya. Tetaplah menjadi warga negara yang kritis. Tetaplah waspada terhadap setiap informasi. Namun saya mohon, jangan pernah kehilangan harapan kepada negara ini. Saya bersama seluruh jajaran pemerintah terus bekerja tanpa henti untuk memastikan bahwa ketika kebijakan lanjutan mengenai kesejahteraan ini diumumkan nantinya, ia akan membawa ketenangan di hati Anda, bukan kegelisahan. Ia akan membawa kepastian hukum dan ekonomi, bukan kebingungan yang berkepanjangan. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pensiunan di seluruh penjuru tanah air. Terima kasih atas kesabaran Anda yang luar biasa, kesabaran yang mungkin jarang mendapat pujian di media, namun sangat berarti bagi stabilitas bangsa. Terima kasih atas pengabdian tanpa pamrih yang tidak pernah meminta balasan yang berlebihan. Indonesia tidak akan pernah menjadi bangsa yang besar jika ia melupakan sejarah dan jasa para pensiunannya. Sebaliknya, Indonesia akan tumbuh menjadi mercusuar dunia karena ia tahu cara menghargai, menghormati, dan memuliakan para abdi negaranya. Mari kita melangkah maju bersama dengan keyakinan bahwa hari esok akan lebih baik bagi kita semua. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.